Baik Bapak Ibu, yang kedua lagunya berjudul Katong Bakumpul. Baik, yang ketiga Bapak Ibu, lagunya berjudul Minta Tuhan Kasih Tunjuk Antuapung Hati Baik. Lagunya agak cukup sulit, nanti Bapak Ibu kita coba saja sama-sama, semoga nanti bisa semua. Siotete manis, katong manyasale, tagang-tagang ini,
Kemudian dari nyanyian GPM 73 nyanyian GPM 73 judulnya Tuhan Pung Roh Roba Katumpung Hati. Itu nyanyian GPM 166, nanti liriknya yang ditulis ulang dalam bahasa Melayu Ambon, Bapak Ibu nanti tinggal menyesuaikan, tidak sulit. Kemudian nanti ada lagu sesudah doa syafaat, kita menggantikan doksologi yang biasanya dengan yang versi yang akan kita latih ini. Bung Ian tolong doksologinya ditampilkan di layar. Baik, kita latih saja. Tanggal Bapa itu Raja, yang pungku asapan semua, deng yang mesti dapat puji terus. Kemudian yang terakhir adalah lagu judulnya Tuhan Ada di Pinggir Beta. Tuhan ada di
nanti lagu aminnya itu adalah melodi dari Toto Buang. Ya, ya, jadi saya kira beta kira yang terlalu susah apa ya? Ya. Kalau gitu kita coba sekali lagi. Amin, amin, amin. Jadi melodi Toto Buang yang di depannya itu jadi amin untuk sesudah berkat nanti sebentar. Bapak Ibu demikian, terima kasih atas latihannya. Semoga nanti ibadah bisa berjalan dengan lancar. Tuhan memberkati. Selamat beribadah. bulan 7 tahun 2022 jam 9 pagi. Pagi baik para jemaat semua, Shalom. Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon mau bilang selamat datang para Bapak Ibu, Basudara, anak-anak semua di kebaktian ini, para yang baru pertama kali datang iko kebaktian di Gereja Maranatha. Katong tarima Bapak Ibu, Basudara, anak-anak dengan senang hati. Katong mau bilang dangke banyak para jamaat yang sutaruh perhatian dengan topang pelayanan dan kesaksian di Gereja Maranatha. Katong juga mau bilang selamat para jamaat yang pun hari jadi hari kaweng dan hari baik lain dalam minggu ini. Katong sombayang Tuhan selalu kas antua pun berkat pono-pono. Jamaat katong minta jamaat dong partaru kira berita pelayanan oras ini. 1. Katong pun kebaktian oras ini masih tetap berjalan iko aturan kesehatan. Jadi katong semua tetap pakai masker, cuci tangan, kasing pakai sanitizer. Dan selama kebaktian berjalan, jamaat jangan lepas masker. 2. Dalam rangka pelaksanaan pekabaran Injil Klasis Kota Ambon di Jemaat Yamalatu Klasis Teluti, maka tim PIKKA akan melaksanakan kegiatan sehari berkorban pada Minggu tanggal 7 Agustus 2022. Untuk itu, kami mohon dukungan doa dan partisipasi jemaat untuk kegiatan tersebut. 3. Jamaat pungkolekta yang katong tarima hari Minggu tanggal 24 bulan 7 tahun 2022 jam 9 pagi akan pun jumlah 18.168.000 rupiah. Syukur akan pun jumlah 7.196.000 rupiah. Persepuluhan akan pun jumlah 4.450.000 rupiah. Dan sarana fisik akan pun jumlah 4.480.000 rupiah. Lalu kolekta hari Minggu tanggal 24 bulan 7 tahun 2022 jam 6 sore akan pun jumlah 6.137.000 rupiah. Syukur akan pun jumlah 7.718.000 rupiah. Persepuluhan akan pun jumlah 1.280.000 rupiah. Dan sarana fisik akan pun jumlah 310.000 rupiah. Kebaktian oras ini yang layani akan ama Ina Pandita. Majelis
jamaat yang pun tugas layani majelis jamaat GPM dan majelis jemaat yang lain. Tuhan pengajaran baca dari 2 Tawari 30 ayat 1 sampai laste ayat 20. Tata kebaktian yang katong pakai oras ini, tata kebaktian minggu kelima dalam bahasa Melayu Ambon. Yang nanti isi nyanyian pujian dalam kebaktian ini vokal grup perempuan Jemaat Irene, Revi Aipasa, Solo. Jamaat nanti pasca pinjang 3, jamaat berdiri lama nyanyi lagu Lonceng Su Babunyi. Sampai di situ berita par majelis pakarja klasis Kota Ambon. Katong mau bilang, dangke banyak lagi jamaat sudah dengar deng taruh kira berita yang katong bilang. Laste, jamaat pun salamat somba tete manis, antua kasih berkat pono-pono par katong semua. Ambon 31 bulan 7 tahun 2022. Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon. Ama Pandita M. Takaria MSI, Sekretaris. Ama Pandita N.J. Rutumalesi STH, Ketua. Saudara jemaat, mari ketong menghadap Tuhan penghadirat. Dengan nama Allah Bapa, antua pung Anak Yesus Kristus, dengan antua pung Roh. Tuhan Allah kasih damai perba saudara jemaat dong semua. Mari ketong bermazmur bagi Tuhan. Mari angkat suara besar-besar bersuka for Tuhan. Semua orang di dunia, mari sembah Tuhan dengan hati yang senang. Datang for orang tua, badunci lagu-lagu yang senang.
Apa saudara tahu? Kalau Tuhan itu Allah, antua yang bikin katong ini antua pun orang-orang. Katong ini antua pun jemaat. Macan dan domba sakawan yang antua jaga di rumpu-rumpu di tanah lapang. Mari masuk ke antua pun kintal rumah. Minta dangke dari antua. Mari badonci puji-puji antua. Waktu katong masuk ke antua pun rumah. Mari minta dangke dari antua lah puji antua pun nama. Tagal Tuhan tu paling baik. Seng habis-habis antua pun sayang. Dari moyang-moyang sampai ke anak-anak cucu, habis anak-anak cucu. Antua selalu bikin antua pun janji. Sombayang minta Tuhan kasih unju antua pun hati baik. Basudarai, mari katong semua sombayang minta Tuhan kasih unju antua pun hati baik. Par katong, tagal katong pun dosa-dosa. Sio Tuhan yang paling sayang katongi, dunia ni lebih hari lebih tambah susah. Di segala tanpa manusia sangsara tagal kejahatan, sengpung apa-apa, bodoh, tinggal di balakang-balakang tanah, galojo, batamang takaruang sampai jadi rusak, dapat perkosa, dong pun hak-hak dapat rampas, dapat tindis dari orang lain, tanah goyang deng hener basar, deng segala macam penyakit
yang bikin manusia gamatar takotang. Sio tete manis, katong menyesali, tagal katong ini, kung salah banyai. Sio tete manis, ampun katorange, katong ang kajanji, sing usang lain. Tete manis, sayang katolange, kasih katong dengar, robai juai. Sio Allah Bapa yang pungkuasai, dalam sangsara ni katong jaga tanya, kata Bapa ada di mana? Mengapa kong Bapa sing tolong katong waktu katong ada dalam bahaya dengan sangsara? Tolong katong jua sio Allah yang kasih selamat manusia. Tagal Bapa pungkuasa paling besar. Kasih ampun katong pun dosa-dosa, dan kasih lapas katong dari susah dan sangsara ni jua. Tagal Bapa pungkuasa tu paling hebat. Bapa ampun beta jua, Yesus ampun beta jua. Sio Allah Bapa yang baik. Katong basaro minta Bapa lunjur Bapa pun tangan. Lah tarik katong keluar dari dalam susah dan sangsara ni. Barang tagal Bapa pun sayang katong hidup. Tagal Bapa pun kuasa katong kuat. Saudara semua, mari katong puji Tuhan, tagal antua kasih unju antua pun hati baik, par katong semua seng abis-abis. Paling tinggi di sorga. Katong angka Bapa pun nama tinggi-tinggi. Katong puji-puji Bapa, biar semua orang kenal Bapa. Katong sembah dan taruh hormat par Bapa
tagal Bapa pengkuasa yang luar biasa. Bapa tu Tuhan, Bapa tu Raja yang pegang parenta di sorga. Bapa tu Allah yang kuasa paling besar. Yesus Kristus, Tuhan Allah pun ana satu areng-arengi, Bapa yang ale supili partabus katong pun dosa-dosa, deng yang duduk pegang parenta di Allah pun sabala kanang. Katong minta biar Bapa kasih unju Bapa pun hati bae par katong, deng dengar katong pun sombayang ni jua. Jamaat, di oras ini, katong semua akan dengar Allah pun ajarang. Tetapi sabalong itu, mari katong semua minta Tuhan pun roh tolong katong. Katong sombayang. Sio Tuhan pun roh, kasih bersih katong pun hati jua, biar katong bisa terima Tuhan pun ajarang, lah bikin akang dalam katong pun hidup sabang hari. Amin. Jamaat, Allah pun ajaran di oras ini terambil dari 2 Tawarik 31 ayat 1 sampai ke 20. Dua Tawarik 31 ayat 1 sampai 20 yang berbunyi demikian. Raja Manasye. Waktu Manasye naik jadi raja, dia umur 12 tahun. Dia pegang parenta di kota Yerusalem 55 tahun. Dia bikin apa yang Tuhan anggap jahat, iko apa yang jahat bangsa-bangsa lain bikin. Dong tu bangsa-bangsa yang dapat usir dari Tuhan waktu bangsa Israel mau masuk ke tanah Kanaan. Dia balik bikin bait tanpa ibadah par dewa-dewa yang dia pembapa Hizkia subongkar. Dia bikin tanpa bakar korban par dewa Baal dan bikin tiang-tiang khusus par somba Dewi Asyera. Dia juga somba bintang-bintang di langit. Dia bikin tanpa bakar korban dalam tanpa sombayang pusat di Yerusalem par somba Allah-Allah yang sembatul. Biar kata Tuhan parenta bangsa Israel par musti somba antua di tanpa tu tarus. Di dua-dua kintal yang ada di tanpa sombayang pusat tu, dia bikin tanpa bakar korban par somba binatang-binatang tu. Manasye bakar dia pun anana di jurang Hinom par jadi korban par somba dewa Molok. Dia jua jaga pi cari tahu, panggil roh-roh par kasih tahu apa yang nanti jadi deng pake-pake. Dia juga pakai orang yang bisa bicara dengan orang mati dan tukang cari tahu. Dia bikin semua hal yang jahat itu terus sampai Tuhan jumawa pas kali dan dia.
Dia juga suruh orang bikin patung dewa, lah taruh akang dalam tanpa sombayang pusat, par dapat somba. Biar kata Allah subilang par Daud, deng dia pun anak Salomo kata, dari kota-kota dari antua suku di Israel, beta supili Yerusalem ni par jadi tanpa sombayang pusat. Biar beta dapat somba di sini terus. Deng beta seng kasih biar bangsa Israel par dapat usir kembali dari tanah yang beta sukasi par dong pun tete nenek moyang dolo, asal dong dengar-dengaran beta pun parenta semua. Dong mesti bikin hukum-hukum parenta-parenta deng atoran-atoran yang beta sukasi lewat Musa. Mar Manasye bikin orang-orang Yerusalem dan orang-orang yang tinggal di daerah Yehuda yang lain lebih bikin dosa lain. Dosa yang dong bikin tuh lebih busuk lain dari dosa yang bangsa-bangsa lain bikin. Bangsa-bangsa yang dapat kasih ancur dari Tuhan waktu bangsa Israel mau masuk ke tanah Kanaan. Tuhan tagor Manasye dan dia pun rakyat mardong seng ambil pusing deng akang. Tagal itu, Tuhan kasih biar Raja Asyur pun komandan-komandan tentara par datang serang dong la tangkap Manasye. Dong cucu dia pun idong deng gaye-gaye par taruh lia par bale dia. Ika dia deng rantai tambaga, la bawa dia ke Babel par dapat tahang. Dalam dia pun susah tuh, dia basaro minta Tuhan Allah yang dia somba tuh par tolong dia. Dia datang dengan hati ancur di muka Allah yang dia pun tete nenek moyang somba tuh, minta antua kasih ampun dia dan tolong dia. Dia sombayang par Allah, lah antua dengar dia. Antua jawab dia pun sombayang, lah bawa dia pulang ke Yerusalem dan kasih izin dia pegang parenta jadi raja kembali. Lah Manasye sadar kalau Allah yang betul itu cuma Tuhan sendiri. Lah Manasye kasih badiri kota Yerusalem pun tembok bagian luar kembali. Dia bikin tembok tuh paling tinggi pulang dari sebelah barat mata air Gihon yang ada di tanah rata sampai ke sebelah utara dari pintu masuk ke kota Yerusalem, nama pintu ikan, dan keliling sampai tanpa dalam kota Yerusalem, nama Ovel. Dia juga angkat komandan tentara di semua kota yang pun tembok yang ada di Yehuda. Dia kasih keluar bangsa lain pun dewa-dewa dan akan pun patung-patung yang dia taruh dalam tanpa sombayang pusat. Dia bongkar tanpa bakar korban par dewa-dewa yang dia subikin di atas gunung tanpa sombayang pusat ada dan dia semua di Yerusalem. Dia kasih keluar semua tuh dari kota Yerusalem, lah buang akang di luar kota. Lah dia bikin bayat tanpa bakar korban par Tuhan, lah kasih korban par baku bayat dengan Tuhan, dan kasih korban par minta dangke dari antua. Di situ dia parenta semua orang Yehuda par somba Tuhan, Allah bangsa Israel. Mar biar kata begitu, dia pun rakyat masih kasih korban di dom pun tanpa sombayang sendiri, bukan di Yerusalem. Mar dong kasih korban tu cuma par Tuhan Allah yang dong somba. Soal hal-hal lain yang Manasye bikin, soal dia pun sombayang par Allah, dan soal apa yang Allah pun juru-juru bicara bilang par dia, dan kuasa dari Tuhan, Allah yang orang Israel somba, semua itu tertulis dalam buku yang isi ajaran dari raja-raja Israel. Dia pun sombayang dan bagaimana Allah jawab dia pun sombayang tuh,
deng dia pun dosa deng apa saya yang dia bikin waktu dia balong datang deng hati ancur di muka Tuhan, minta untuk kasih ampun dia. Semua itu tertulis dalam buku yang isi sejarah dari Allah pun juru-juru bicara. Begitu juga dengan semua tampa yang dia pakai, par bikin tampa ibadah, par somba dewa-dewa, paton dari dewa-dewa, dan tiang-tiang kursus par somba dewa Asyera. Semua itu juga tertulis dalam buku yang isi sejarah dari Allah pun juru-juru bicara. Manasye putus napas, lah dapat kubur di dia pun istana. Lah dia pun anak Amon naik jadi raja ganti dia. Demikian jamaat Tuhan pun ajaran farkatong semua di oras ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Pagi baik, saudara semua. Ada baik, ya orang biasa begitu. Ada baik, jauh baik. Pagi baik, malam baik, sore baik. Akang sama dengan shalom. Meminta supaya orang yang ketum bilang itu dia juga ada baik-baik, lalu dia jawab potong ada baik-baik juga. Memang hari ini hujan, cuaca terlalu baik, banyak orang juga sakit, tapi puji Tuhan ketong semua ada baik-baik, dan semoga saudara semua yang hadir saat ini juga ada baik-baik. Hari ini ketong pun tema bacaan, tema khotbah, kalau dari materi LPJ itu aku berubah dan hidupku sesuai kehendak Allah. Kalau ton translate ke bahasa Melayu Ambon hari-hari, mungkin akan bisa berarti bunyinya beta berubah dan ikut Tuhan pu mau. Kisah yang dibacakan, yang kita baca dari kitab 2 Tawarik tentang Raja Manasye. Manasye ini kalau di Ambon ada di sini yang nama Manasye. Memang pasti ada orang yang nama Manasye. Di Ambon kalau orang nama Manasye biasa panggil-panggil Menas, Kaseng Enas, Menasye. Manasye ini kebanyakan orang Kristen lebih kenal itu anak Yusuf, karena Manasye dan Efraim. Banyak yang terlalu tahu raja Yehuda itu ada yang nama Manasye juga. Orang lebih banyak tahu raja Israel, Daud, Saul, Salomo. Tapi pas Israel terpecah jadi dua, Israel Utara dan Selatan, orang banyak yang terlalu tahu oleh raja-raja yang perintah di Israel Utara dengan raja yang perintah di Yehuda. Mungkin kau masih kenal Hizkia. Hizkia itu memang Manasye ini pempapa. Manasye ini dalam riwayat raja-raja Yehuda masuk di kategori raja yang perintah lama. Karena dia perintah tuh 55 tahun. Dia jadi raja umur 12 tahun. Kayak yang tulis di kitab yang baru kita baca tadi. Dia jadi raja itu waktu Hizkia dia papa meninggal. Hizkia sendiri itu meninggal umur 54 tahun. Itu pun juga katon juga tahu Hizkia itu dapat kasih tambah umur 15 tahun lagi. Karena sebelumnya dia mesti mati. Tapi karena dia pun baik, lalu Tuhan kasih tambah dia umur lagi 15 tahun. Jadi
waktu Manasya ini lahir, Enas ini lahir, itu berarti Hizkia ada di waktu yang dia dapat tambah umur 15 tahun itu. Dia mati umur 54 tahun, lalu Enas ini jadi raja. Kisah yang katong baru baca itu setidaknya ada beberapa hal penting yang bisa katong dapat pelajaran dari kisah ini. Yang pertama, kisah ini akan bicara tentang jam paksa keadaan. Bisa bahaya. Kenapa begitu? Ini katong lihat saja. Enas ini jadi raja. Umur 12 tahun. Umur 12 tahun. Kalau dibawa ke katong pun zaman sekarang, anak-anak umur 12 tahun, anak masih kelas 6 SD, atau mungkin anak yang kelas 7, SMP kelas 1, itu anak-anak yang masih bermain-bermain. Kalau anak-anak zaman dulu-dulu tuh umur 12 tahun masih main mutel, masih main gobak sambunyi. Kalau anak-anak sekarang ya memang sudah main game, masih senang-senang, masih bermain, belum terlalu pikir berat-berat. Kalau Enas ini jadi raja, mesti pikir Yehuda itu. Loh dia jadi raja itu Israel Utara sudah jatuh di Asyur. Israel Utara jatuh sejak masih zaman Hizkia juga dia sudah jatuh. Lalu dia jadi raja di Yehuda itu, ya saat itu Yehuda juga ada dalam ancaman, Asyur ancam. Nah ini anak umur kecil, masih kecil, jadi raja. Jadi meski memang itu ikut aturan lah ya, bapak mati, turunan raja, anak mesti ganti. Tapi ini sama dengan paksa keadaan. Kalau zaman sekarang ini suka naham karena eksploitasi anak. Paksa anak mesti pikir barang yang berat-berat. Tapi yang jelas yaitu bahwa ini model paksa. Dia dipaksa memang mesti jadi raja. Dan karena dia belum tahu apa-apa, maka dia jadi raja boneka. Dia bisa bikin apa-apa. Yang atur pasti orang-orang yang lebih besar. Orang yang ada di lingkup istana, yang bisa atur itu semua hal. Maka akan akibat adat. Apa yang Hizkia su atur, dia papa su atur dulu, akan jadi lain. Dong atur akan lain, Enas iko-iko lain. Lalu semua yang Hizkia atur itu berubah semua. Kita baca kitab Tawarik ini, 2 Tawarik pasal 33 ini, di situ akan bilang jelas. Jadi meski dia mesti jadi raja, tapi akibatnya dia sih bisa perintah bye-bye. Jadi ketemu paksa keadaan sama saja yang ketemu isi mutel di lubang yang besar kayak bola. Lah isi mutel di dalam itu. Lah kalau taruh bola pingpong, bola tenis, bola mutel itu tak tindis. Mutel bisa bikin apa-apa. Karena lubang besar, mutel ini kecil. Begitu juga tabalik, kalau ketemu taruh bola di lubang yang kecil, saya mungkin pas. Ini sama dengan paksa keadaan. Meski memang ikut aturan, aturannya begitu. Tapi ada sesuatu yang penting yang ketemu pelajari di sini, yaitu jam paksa keadaan. Kalau paksa keadaan bisa bahaya. Itu sama saja dengan besar pasak daripada tiang. Karena ketemu belum bisa mampu bikin sesuatu, ketemu paksa mau bikin. Memang lebih baik itu adalah belajar ikut kondisi pelan-pelan. Tapi kalau semua itu dilakukan dengan terpaksa, maka dengan paksa keadaan itu akan bisa jadi bahaya juga. Bagi diri sendiri, tapi juga bagi orang lain. Yang kedua, cerita ini juga memberi pesan perketong tentang jika ada orang mempikiran jahat, itu pasti dia jauh dari Tuhan. Pikiran jahat itu karena jauh dari Tuhan. Itu terjadi formanasi. Karena dia sudah perintah atau dia diatur oleh orang-orang yang lebih besar dari dia ikut arus saja. Akibatnya ya dia jauh dari Tuhan.
Kitab Tawarik ini bilang dengan jelas bagaimana dia jauh dari Tuhan. Dia bikin rubah semua yang Hizkia sudah bikin, dia Bapak bikin. Termasuk mengubah letak tempat-tempat peribadahan yang sudah diatur. Rombak semua, ganti. Lalu bikin penyembahan Baal. Yang paling cilaka lah yaitu bahwa dia bisa kasih korban, dia pun anak-anak. Ini Enas paling luar biasa memang. Kasih korban dia pun anak-anak sendiri. Kalau ketemu lihat akan ketemu begini orang bagaimana? Memang kalau sekarang ketemu dengar-dengar berita ada orang juga, ada orang tua bisa kasih korban dia pun anak. Juga tabale seperti begitu. Tapi Manasye ini kasih korban dia punya anak-anak untuk persembahan dewa-dewa yang dia percaya. Dan kitab Tawarik ini catat Tuhan itu sakit hati. Karena apa yang dia buat? Tuhan sakit hati. Kalau Tuhan sakit hati, betapa memang Tuhan murka. Dan itu yang bikin sampai akibatnya, ya dia bisa seperti itu. Dia harus menerima akibat dari apa yang dia bikin. Enas yang sadar kalau dia sudah dimanfaatkan. Jadi kalau kau hitung-hitung dari umur 22 tahun, dia perintah, ya dia dapat kuasa. Dia pasti coba tahu, oh beta bisa perintah. Beta bilang apa seorang pasti ikut. Lalu kalau orang dipikir-pikir kasih angin lah, ya sudah. Dia bikin kok dia pun suka. Dia mabuk kekuasaan. Dia dapat pengaruh yang buruk. Jadi dari apa yang kau baca ini kau bisa dapat tahu kalau Enas memang sejauh pas sekali dari Tuhan. Saudara, semua orang memang bisa jahat. Semua orang itu pun potensi bisa jahat. Kau bisa bilang bahwa hari ini kau baik, tapi mungkin besok kau bisa jadi jahat. Ada orang bisa jahat, bisa kasih korban orang lain, sepandang dia itu siapa? Mau dia saudara kah, dia teman kah, dia sahabat, dia anak kah, dia orang tua kah, siapa? Itu bisa terjadi. Dalam kondisi tertentu, orang bisa jadi jahat. Di dunia sekarang ini mau kasih korban orang juga ya gampang. Kalau dulu zaman Manasye orang bisa kasih korban anaknya sendiri, bawa pergi bakar, kasih mati, kasih korban seperti kasih korban binatang dan sebagainya itu. Tapi kalau sekarang bentuk-bentuk cara orang mengorbankan orang lain itu sudah banyak. Saya ngerasa deh, kasih mati orang. Sekarang tinggal tindis tombol saja, manipulasi jejak digital, bikin hoax, lempar ke media sosial, orang reputasi buruk, dia mati sudah. Atau bikin saya tunggu waktu saja, dia ancur kaseng. Atau rasa, atau saya membunuh dia secara fisik. Tapi kalau bisa bikin ancur dia pun hidup, itu lebih jahat lagi. Kejahatan di media sosial sekarang lebih bahaya. Dan itu akan sangat berbahaya bila yang bikin adalah orang yang mengaku percaya Tuhan. Kalau kau lihat Manasye ini, ya dia suka kasih tinggal Tuhan. Dia sejauh dari Tuhan. Dan orang yang percaya Tuhan, dia bisa jauh dari Tuhan, dia akan bisa melakukan itu. Lebih berbahaya lagi yaitu orang yang bilang bahwa dia percaya Tuhan, tapi dia bisa bikin hancur orang lain. Dia bisa bikin kejahatan. Dia bisa korbankan orang lain demi dia pun kepentingan. Dia bisa membuat Tuhan sakit hati karena dia bilang percaya Tuhan tapi dia bikin lain sehingga Tuhan pun mau. Jadi ini juga penting bagi ketong semua, karena jangan-jangan ketong semua mengaku ketong percaya Tuhan padahal juga ketong bikin barang yang sehingga Tuhan pun mau, maka ketong sama dengan Manasye. Yang ketiga, kalau ketong baca bahagian bacaan ini, maka ada memang kisah yang tulis tentang segala dosa-dosa yang Manasye subiki. Tapi ada bagian juga yang tulis tentang bagaimana dia bertobat. Bagaimana dia sadar, lalu dia bertobat. Jadi Tuhan gunakan Asyur yang saat itu masih menguasai Babel untuk juga menghukum dia. Tapi pertobatan itu kemudian membawa Manasye ini mengalami apa yang disebut perubahan itu.
berubah hidup. Ada pantun Amon bilang begini, kalau apa-apa tinggi begini, serambo jatuh talamburang. Celaka apa datang begini, sudah jatuh, menyasal juga. Katong saya minta celaka, sehingga ada orang yang mau minta celaka. Celaka itu bisa datang suka atau tidak suka, tapi ada juga celaka yang datang karena katong bikin. Dan itu yang terjadi, gimana sih? Dia mungkin sadar bahwa dia sudah bikin salah. Dia mabuk dengan kekuasaan, dia tahu dia dimanfaatkan, dia ikut saja. Akibatnya menyesal. Untung baik belum terlambat. Untung baik dia pun penyesalan Tuhan dengar. Lalu dia bisa robah akang. Yaitu hal yang penting, yaitu bahwa pertobatan itu bisa terjadi dan memang waktu itu selalu ada. Belum terlambat. Kita katong bicara tentang waktu yang katong pakai, katong menggunakannya secara baik-baik, tapi waktu Tuhan itu sendiri lagi. Ada beda antara kronos dan kairos. Waktu yang katong hitung lebih banyak kronosnya, kronologinya. Katong sudah bikin dosa berapa banyak, bikin susah berapa banyak, bikin sakit hati Tuhan berapa banyak. Katong bisa hitung akang lah. Makanya setiap minggu itu ada waktu untuk bagian khusus umat mengaku dosa. Kalau di pengakuan dosa itu ada waktu hening, itu waktu untuk satu-satu ingat dia pun dosa. Memang kadang-kadang katong lihat akan formal, Bapak Ibu Saudara toh. Bagian itu, kadang-kadang katong belum ingat dosa lain. Karena tuh baca teks liturginya. Padahal itu waktu untuk katong ingat katong pun kesalahan dan dosa. Dan dosa orang ini kan beda-beda, yang sama. Ada yang butuh waktu merenungkan cukup lama. Ada yang butuh ingat bahwa beta dah bikin salah dan beta memang mesti mengaku for Tuhan. Dan itu memang butuh waktu. Jadi ada waktu tado itu untuk kita ingat atau pun dosa. Lalu kita mengaku bersama-sama di hadapan Tuhan. Karena setiap orang bisa saja melakukan hal itu, sadar atau tidak sadar. Dan waktu pengampunan itu Tuhan memang kasih. Sepanjang orang-orang itu dia bertobat, dia mau rubah hidup, waktu itu Tuhan kasih. Beta ingat cerita tentang Hizkia, Manasye Papa. Waktu Nabi Yesaya datang for Hizkia, Nabi Yesaya bilang, Ale bilang sudah pesan-pesan terakhir per keluarga, Ale pasti mati sehingga ada obat. Lalu Hizkia balik badan ke dinding lah menangis. Lalu Hizkia bilang, Tuhan ini beta ini subikin ikut Tuhan pun mau. Mengapa begini? Yesaya bilang itu, Yesaya balik badan mau keluar. Sampai di pintu Tuhan bilang pada Yesaya, saya balik. Bilang pada Hizkia, dia senjadi mati. Beta kasih dia tambah umur 15 tahun lagi. Yesaya balik bilang lagi for Hizkia, Tuhan kasih Ale 15 tahun lagi karena Ale pun hidup baik. Itu bisa anto bikin, apalagi for Manasye ini. Ada waktu untuk orang yang bertobat, ada waktu untuk orang yang mengalami perubahan. Jadi memang ketika Enas dapat dia pun tabaku tuh dari orang-orang Asyur yang di Babel itu, dia palasi, dia tobat, dia sadar kalau dia sudah berdosa, jadi dia betul-betul berubah lalu balik for Tuhan. Jadi kisah yang berikutnya ya di dalam pertobatan itu dia kasih tahu bahwa memang dia balik kembali ke Yerusalem, dia rubah semuanya. Dia menunjukkan bahwa dia hidup baik di hadapan Tuhan. Maka Manasye bisa perintah Yehuda 55 tahun. Perintah pertama dia dalam keadaan yang memang hancur, tapi perintah berikutnya sampai dia tutup mata itu dia jadi orang yang telah berubah. Jadi saudara, semua pelajaran berharga bagi katong semua dari kisah Manasye ini adalah bagaimana atur hidup ini baik-baik. Masing-masing orang bisa pikir, bisa renungkan sendiri baik-baik. Jangan sampai selama ini
beta su bikin barang yang paksa keadaan. Sebenarnya beta belum mampu, maar beta paksa. Padahal kalau iko batul sebenarnya beta kalau paksa juga beta rugi. Ya banyak ketong hidup dalam keadaan begitu, apalagi di dunia sekarang ini, dunia kompetisi, dunia gaya hidup. Semua orang mau hidup ikut tren. Merek yang bikin menentukan bahwa ketong ini bisa diakui di hadapan banyak orang keseng. Jadi sekarang memang dunia ini dunia yang penuh dengan segala hal yang berbau persaingan. Yang satu saya mau kalah dengan yang lain. Supaya dapat pengakuan publik sekarang orang sudah jadi gampang. Saya perlu jadi raja macam mana sih lagi. Meski umur mengkali masih baru kecil-kecil 12 tahun. Tapi kalau jadi raja top. Ya sekarang saya perlu jadi raja lagi. Gampang saja sekarang. Cukup bikin konten kreator, jadi viral. Meski mengkali aja akan yang kualitas, yang penting ada. Orang datang nonton, orang banyak kunjungi. Lalu pikir, sudah, hantam saja. Saya perlu belajar, tabrak saja, nanti kau lihat akan bagaimana. Ya terjadi seperti itu. Ada juga yang ingin top, lalu pansos, panjat sosial. Ada yang memanfaatkan orang lain supaya terkenal. Kasih korban orang lain yang penting bisa dapat nama. Dunia sekarang begitu. Pakai media sosial supaya cepat bisa tersebar. Jadi katong perlu sadar bahwa katong memang hidup di tengah-tengah berhala-berhala modern. Yang kuat pengaruhnya, bahkan sangat kuat pengaruhnya. Maka pesan sederhana tapi harus tetap kuat ada di dalam katong hidup itu. Katong bisa dengar apa yang orang tua dulu bilang. Atur hidup itu baik-baik. Kalau makan ikan jangan lupa tulang, kasih pos saudara. Yang hidup sendiri-sendiri. Potong di kuku rasa di daging, alih rasa beta rasa. Kalau su ada di ujung pohon angin tiup akan goyang kuat. Kalau seng kuat pegang bisa jatuh. Lebih baik di tengah-tengah saja. Angin tiup itu masih bisa pegang kuat, seng terlalu rasa. Orang tua dolo bilang biar miskin yang penting Tuhan juga. Lalu ketemu pikir, jadi ketemu mau miskin terus? Ya sebenarnya saya begitu juga. Sebenarnya itu bukan berarti saya boleh kaya. Tapi akan maksud supaya taruh Tuhan itu di muka. Tuhan itu lebih penting. Tuhan itu segala-galanya per ketong. Iko antopu mau supaya ketong saya salah jalan. Karena kalau kaya bisa lupa diri. Kalau miskin juga bisa hilang harga diri. Akan nanti sama dengan yang Agur Binyak yang bilang di kitab Amsal tuh. Jangan kasih beta kaya. Karena kalau beta kaya, beta sempandan Tuhan tuh lain. Jangan kasih beta miskin. Karena kalau nanti beta miskin, beta pancuri, beta bikin malu Tuhan pun nama. Jadi akan pun maksud taruh Tuhan di muka. Karena kalau taruh Tuhan di muka, pasti katong seng sendiri. Karena Tuhan akan bikin katong bisa berdiri. Maka atur hidup baik-baik berarti jangan sampai katong seng kuat atur lalu orang lain yang atur katong pun hidup. Syukur kalau yang orang atur itu perbaik. Tapi kalau akan jadi terbaik, maka saya sadar katong coba dimanfaatkan oleh orang lain pun kepentingan. Ingat manusia yang tumbuh di lingkungan pengaruh buruk itu. Maka katong juga mesti jaga diri baik-baik. Jaga juga katong pun generasi-generasi yang di bawah ini. Jaga katong pun anak-anak baik-baik. Karena kenapa? Orang tua bisa baik, belum tentu anak itu dia baik. Loh Hizkia itu baik. Hizkia itu takut Tuhan. Mana sih? Orang tua bisa baik, tapi anak belum tentu. Kenapa? Bisa jadi karena lingkungan. Bisa jadi karena memang anak tuh kau bisa lihat dia 24 jam di rumah. Dia dapat pengaruh dari luar yang kau sen tahu. Bisa juga karena teladan itu berkotong diri sendiri. Anak-anak sing iko. Jadi jika teladan baik, mesti juga iko dan telaah.
Jadi katong bisa kasih teladan, tapi juga jangan lupa baca dan telaah segala keadaan, segala perkembangan dunia itu dengan baik. Kalau katong membaca dan telaah perkembangan ini, katong ketinggalan dari anak-anak yang sekarang. Karena dong merasa dong lebih paham banyak hal. Dong bisa bilang dong lebih pintar. Karena dong hidup di dunia digital, di era digital, dong lebih paham dari orang tua sekarang. Katong pikir anak-anak baik, padahal di dalam kamar dia ada main game sendiri, dia sedang belajar. Dia ada chatting, dia ada video call. Dan katong tahu itu dong bicara apa, baik atau terbaik. Jadi cerita Enas ini dia jadi pegangan far katong semua. Cerita ini juga membawa katong untuk mengerti tentang apa itu pertobatan. Kasih ingat katong semua, kalau Tuhan itu memang maha mengampuni. Sepanjang pertobatan itu keluar dari hati yang betul-betul bersih, Tuhan pasti mengampuni. Pertobatan itu terjadi karena ada dosa. Karena dosa lah, maka orang bisa bertobat karena dia sadar bahwa dia bikin dosa. Setiap orang harus sadar bahwa kalau dia bikin salah for Tuhan, dia memang mesti bertobat. Pertobatan itu mesti dikasih tujuh dengan rubah hidup, hidup baru. Enas mencerita itu ditulis dalam riwayat Raja-Raja Yehuda. Lalu kemudian di kemudian hari orang mulai baca. Itu ditulis kebanyakan setelah pembuangan di Babel. Orang-orang Israel yang dibuang, orang yang dibuang ke Israel mengerti bahwa apa yang terjadi yang dong dapat tuh itu karena dong memang melawan Tuhan. Cerita-cerita ini, riwayat ini ditulis supaya generasi-generasi berikut belajar lalu dong mengerti bahwa kalau bikin salah ya memang dapat hukum. Tapi kalau bertobat, Tuhan ampuni, pasti ada jalan kehidupan. Tuhan itu maha pengampun. Kalau riwayat itu ditulis, apalagi di dunia sekarang Bapak Ibu Saudara, jejak-jejak digital itu akan terus jadi catatan sejarah pribadi. Itu bisa dibaca kapanpun. Meski katong nanti susah yang ada di dunia ini, orang-orang nanti di Solusa masih bisa baca Akang. Mengapa mesti dibilang begitu? Karena dengan mengerti bahwa jejak-jejak digital katong adalah catatan sejarah yang akan dibaca kapan saja dan sulit untuk hilang, maka mari atur hidup baik-baik. Tulis katong pun sejarah hidup itu baik-baik. Kalau katong sudah bikin salah, tulis katong pun sejarah tentang pertobatan itu baik-baik. Supaya Tuhan bisa betul-betul hidup dalam ketumpung sejarah. Lalu orang-orang selanjutnya, generasi-generasi selanjutnya akan bisa baca. Sejarah untuk dibaca sebagai teladan dari generasi. Tuhan memberkati kita semua. Amin.
mari ketong mengaku iman. Pak Saudara dipersilakan berdiri. Bersama-sama dengan semua orang percaya ketong mengaku iman dengan bilang pengakuan iman rasuli bersama. Beta percaya per Allah Bapa yang pun kuasa, par semua yang ada, Antua yang bikin langit dan dunia ini. Beta percaya per Yesus Kristus, Allah pun anak satu areng-areng, yang jadi katompung raja. Antua ada dalam Maria Pemporo, tagal Allah pun roh. Lelair ke dunia, biar kata Maria ini masih perawan. Antua dapat siksa waktu Pontius Pilatus pegang perintah. Antua dapat salib, mati, dapat kubur. Antua turun ke orang mati pun dunia, lah hidup kembali pas hari yang ketiga. Antua naik ke sorga, duduk di Allah pun sebelah kanan. Lah pegang perintah sama-sama dengan Antua yang berkuasa per semua yang ada. Antua nanti datang dari sana, menjadi hakim per semua orang. Ia masih hidup dengan yang semati. Beta percaya per Allah roh. Beta percaya kalau Allah supilih ketong, berjadi Yesus pun orang-orang yang taika jadi satu di antero dunia ini. Dan sama-sama terima apa yang baik dari Antua. Beta percaya kalau Antua kasih ampun katong pun dosa-dosa. Dan nanti kasih hidup katong pun padang kembali. Lah katong hidup terus-terus dengan Antua. Amin. Katong akan dengar vokal guru perempuan Jemaat Irene bahwa kidung pujian yang Dong siapkan.
Basudara jemaate, ingat pasang dari Tuhan pung firmani baik-baik. Orang yang kasih par orang lain itu lebih beruntung dari orang yang terima. Utusan pun carita 20 ayat 35b. Nyanyian GPM nomor 166, ayo bawa ale pung natsar.
Mari jemaat katong sembahyang. Sio Tuhan Allah, katong mau ucap syukur dan berterima kasih, minta dangke banyak-banyak for Tuhan Allah untuk semua berkat yang sudah Tuhan Allah kasih for katong. Lewat katong punya persembahan syukur tanda minta dangke di saat ini. Katong berharap dan katong memohon supaya Tuhan Allah mau terima, kuduskan dan layakan supaya akang bisa jadi berkat pono-pono par katong pun hidup dan untuk Tuhan punya pekerjaan di tengah-tengah dunia terkhusus di kota tercinta kota Ambon. Di dalam nama Tuhan Yesus katong susumbayang. Amin. Saudara, kita akan dengar lagi satu lagu dari Saudara Revi Aipasa. Kita persilakan untuk bawa lagu pujiannya. Selamat hari Minggu, saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Where the world in the beginning, one with God, the Lord Most High. You had a glorious creation, now revealing you are Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus.
powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. Jesus. Ya, danke banyak Bung Refli untuk pujiannya. Danke banyak juga buat ibu-ibu vokal grup dari Rene, para pelayan yang bertugas di hari ini. Danke banyak untuk semua pelayanannya, warga jemaat juga yang hadir saat ini juga. Danke banyak sudah datang, senang sekali lihat bersaudara semua datang meski cuaca buruk, tapi ketemu masih bisa datang beribadah kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan berkat sebanyak-banyaknya bagi ketong dalam perjalanan hidup. Mari ketong satu di dalam doa. Doa ini nanti akan mengakhir ketong doa Bapa kami sama-sama. Lalu akan pun doksologi ada lagi ya, nanti ketong nyanyikan bersama-sama. Mari ketong satu di dalam doa. Bapa kami di sorga, syukur banyak Tuhan. Tuhan masih jaga ketong sampai sekarang ini. Ketong sadar kalau tiap hari yang ketong su lewat ini Tuhan akan cerita susah, cerita senang, dan ketong terima akan semua. Tapi ketong percaya kalau sampai ketong bisa lewat hari-hari itu semua karena Tuhan yang tolong ketong. Hari ini firman Tuhan ajar ketong tuh supaya ketong bisa atur hidup ini baik-baik. Terima kasih Tuhan. Ketong belajar dari Raja Manasye yang meski begitu bikin dosa, Tuhan sampai sakit hati, tapi Tuhan masih kasih ampun. Tuhan masih kasih kesempatan for Manasye berubah. Akan jadi pelajaran per ketong, supaya ketong juga ingat kalau ketong semua ini suka bikin dosa. Ketong juga bisa minta Roh Kudus ubah ketong pun hidup, supaya ketong bisa jalan ikut Tuhan pun mau. Ya Tuhan, ketong minta Roh Kudus kuasai ketong pun hidup supaya ketong menjadi orang ya lupa diri. Ketong menjadi orang yang paksa keadaan, gampang terpengaruh dan berhala-berhala dunia ini. Ketong minta dari Tuhan, Tuhan jaga ketong pun keluarga, ketong pun laki, ketong pun bini, ketong pun anak-anak, ketong pun orang tua yang seumur. Tuhan jaga semua, supaya ketong semua bisa hidup baik-baik. Begitu juga di ketong pun tanpa pekerjaan, tanpa ketong cari hidup, tanpa ketong taruh ketong pun hidup ini for hidup ketong pun keluarga, ketong pun anak-anak bisa bertumbuh. Ketong mohon Tuhan lindungi ketong semua, supaya ketong bisa kuat demi ketong pun hidup, dan ketong pun keluarga bisa aman, ketong pun anak-anak bisa bertumbuh dan baik. Ketong sing gampang terpengaruh dengan pergaulan-pergaulan dunia. Ketong bisa jadi orang-orang yang jalan ikut Tuhan pun mau.
Katong minta Tuhan lindungi katong semua. Jaga katong po orang tetua juga supaya katong jua pun hikmat ada. For didik katong po anak-anak. Supaya katong po anak-anak bisa ikut katong pun teladan. Katong po hikmat juga bisa untuk baca keadaan ini. Sehingga katong bisa jaga katong po anak-anak jangan terpengaruh. Tuhan lindungi keluarga. Semua orang yang hubungan dengan katong pun teman, katong pun sahabat, katong pun rekan-rekan kerja, katong pun teman-teman dalam pelayanan, katong pun semua yang katong bikin tiap hari. Biar akan jadi berkat karena Tuhan jaga lindungi, Roh Kudus pimpin katong. Dan katong bisa melakukan hal-hal yang baik for kebaikan. Banyak orang yang bisa dapat terima berkat dari apa yang katong buat. Banyak orang bisa rasa senang dengan katong pun hidup. Katong bisa jadi berkat per banyak orang. Dan katong bisa puji muliakan Tuhan di sepanjang katong pun hidup. Bapa di sorga, katong sembahyang for orang-orang yang sakit di rumah dan di rumah-rumah sakit. Teteh manis tolong kasih dong kekuatan, kasih dong sembuh supaya dong bisa sehat kembali. Kasih kuat juga keluarga yang bisa sabar rawat anggota-anggota keluarga yang sakit, orang-orang yang tua. Tuhan buka jalan juga for dong semua supaya dong pun kebutuhan juga bisa ada, selalu terpenuhi. Dong punya keinginan, kerinduan Tuhan jawab, Tuhan kabulkan. Banyak orang bisa dapat berkat. Katong ingat semua pelayanan yang gereja juga buat. Katong sembahyang, katong minta Tuhan kasih kuat, katong mau pelayan-pelayan yang melayani di gereja, khusus di gereja Protestan Maluku. Katong berdoa per semua pelayan-pelayan yang melayani di semua klasis. Lebih khusus lagi di klasis Kota Ambon, di jemaat-jemaat yang ada di klasis Kota Ambon, semua pelayan khusus, pendeta, penatua, diaken, semua saudara yang juga membantu menopang akan pelayanan ini, pegawai administrasi, kostor, semua pendukung liturgi, juga badan pembantu pelayanan yang bekerja dan melayani di sektor-sektor unit pelayanan, warga organisasi. Semua orang, warga jemaat yang juga menopang akan pelayanan ini, katong berdoa, katong mohon Tuhan kasih kuat katong semua. Tuhan kasih kuat gereja ini, supaya gereja ini bisa terus hidup. Supaya nama Tuhan terus katong muliakan. Roh sukacita juga bisa terus ada bagi katong yang melayani, khusus pelayan khusus, yang melayani Tuhan dalam pekerjaan khusus yang memang katong telah terima akan semua. Katong berdoa, katong mohon supaya semua warga gereja yang turut membantu pelayanan Tuhan berkati itu semua. Tolong katong semua di tengah-tengah cuaca yang kadang-kadang buruk ini, Tuhan. Jaga katong Tuhan supaya jangan katong jadi sakit sehingga katong susah. Sementara katong pun kerja-kerja jauh banyak, apa yang harus katong lakukan semua katong minta Tuhan jaga. Tuhan lindungi di tengah-tengah segala keadaan ini. Lindungi Kota Ambon juga tempat katong tinggal ini supaya tetap aman dari bencana. Tuhan jaga, kasih kekuatan untuk pemerintah Kota Ambon, Provinsi Maluku, bahkan pemerintah pusat untuk tetap kerja, melayani masyarakat dengan bijaksana. Katong minta Tuhan tetap jaga Indonesia supaya tetap aman dan damai. Dunia ini juga katong bawa for Tuhan karena ada perang di mana-mana. Ada banyak orang juga yang susah. Tapi katong percaya dengan Tuhan pun kuasa. Dunia ini bisa damai. Ada banyak orang yang ingin damai. Ada orang yang ingin hidup dengan nyaman, damai, sejahtera. Katong sadar kalau semua kekacauan ini juga terjadi gara-gara manusia. Dosa itu telah membuat sehingga katong semua manusia ini banyak melakukan hal-hal yang juga bikin kacau keadaan. Tuhan ampun katong semua. Jaga katong semua di usbu yang baru yang akan katong jalani nanti. Terima katong pun doa Tuhan, dengar akan semua. Katong bawa ini dengan kerendahan hati. Katong mengaku katong punya segala kekurangan, tapi katong percaya kasih Tuhan itu luar biasa. Dengar Tuhan, dengar doa yang katong bawa saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, katong sembahyang. Dan dengar juga katong pun doa, katong pun sembahyang, katong bilang sama-sama ini. Sio Bapa di sorga, katong minta
biar semua orang terhormat for Bapa. Katong minta biar Bapa perintah semua orang di dunia ini. Dan biar Bapa pun mau jadi di dunia ini sama ada yang jadi di sorga. Katong minta biar Bapa kasih makanan yang katong perlu, par katong makan hari ini. Sio Bapa, tolong kasih ampun katong pun dosa-dosa juga. Sama dengan katong juga suka kasih ampun orang-orang yang bikin salah par katong. Jangan kasih tinggal katong dapat coba berbikin dosa. Mar kasih selamat katong juga dari setan pun raja yang kuasa. Tanggal Bapa itu raja, dengan pun kuasa bersama semua, dengan mesti dapat puji terus-terus. Katong akan akhiri kebaktian ini, jemaat dipersilakan berdiri. Mari katong kidungkan lagu-lagu pengutusan. Tuhan ada di pinggir beta. Saudara jemaat, taruh sumbu di palita, tambah minyak supaya jangan mati. Kalau bertumbuh dengan firman Tuhan, tambah iman supaya jangan mati. Saudara jemaat pulang dengan senang, bikin saudara dong pun tugas, for kasih tahu soal Kristus for orang-orang dalam saudara pun hidup sabang hari. Lalu ingat pesan nats Alkitab ini, orang yang pemikiran tajam, semboleh puji diri, tagal dia pemikiran tajam. Orang yang kuat semboleh puji diri, tagal dia kuat. Orang kaya semboleh puji diri, tagal dia kaya. Mar siapa yang mau puji diri, dia mesti puji diri, tagal dia kenal Tuhan luar dalam. Dia puji diri, tagal dia mengerti kalau beta ini Tuhan yang sen berhenti sayang semua orang. Arahkan hati dan pikiran saudara semua kepada Tuhan, dan terima untuk memberkat. Tuhan kasih berkat dan jaga saudara. Tuhan kasih sinar anto pemuka dan kasih saudara kasih karunia. Tuhan kasih hadap anto pemuka dan kasih saudara damai sejahtera. Amin, amin, amin.
Kebaktian ini boleh selesai. Selamat pagi dan shalom Bapak Saudara semua. Selamat hari Minggu, selamat memasuki USB yang baru. Ditemani saya yang ketong semua. Lalu ketong akan, para pelayan akan nanti jalan di depan-depan pintu. Jadi Bapak Saudara silakan berjabat tangan masing-masing saudara dengan orang-orang di samping saudara-saudara sambil menunggu ketong semua. Para pelayan akan menuju ke pintu dan ketong akan jabat tangan bersama. Tuhan memberkati ketong semua. Shalom.